Hai guys, hai teman-temanku semua, bersua kembali di Sunbri Tarot. Salam dari saya dan apa khabar semua? Semoga senantiasa bersemangat dan cekal selalu ya. Baik teman-teman, di tema readingan hari ini saya akan membahaskan yang menginginkanmu saat ini. Teman-teman, hari ini kita akan mencari tahu siapakah dia seseorang yang sangat menginginkan kamu saat ini dan mengapakah kamu adalah orang yang dia inginkan. Seperti biasa, kita akan terus ke general reading hari ini dan pembacaan umum ini juga terbuka untuk semua jenis hubungan. Perlu saya ingatkan bahawa readingan ini mungkin resonate atau tidak sama sekali dengan kamu ya. Berbijaksanalah dalam menyikapi bacaan ini. Baik teman-teman, sebagai permulaan kita lihatkan dahulu siapakah dia yang menginginkan kamu saat ini dan bagaimanakah energi si dia. Siapakah dia yang menginginkan kamu saat ini dan bagaimanakah energi si dia? Banyak kad yang terbuka ya. Baik teman-teman, kita lihatkan di sini. Perbezaan teman-teman ataupun perbedaannya di sini kelihatannya kamu mempunyai perbedaan ya dengan orang ini. Sama ada contoh teman-teman ya, mungkin kamu yang menonton, beberapa di antara kamu yang menonton masih lagi belajar ya, masih lagi di kuliah atau masih belajar, masih di college atau di university, dan mungkin orang ini sudah tidak bersekolah, tidak pergi ke sekolah lagi ya, tidak perlu meneruskan pembelajarannya, itu maksud saya ya. Mungkin juga ada perbedaan usia. Seorang lagi muda, seorang lagi jauh lebih tua, perbedaan budaya, persefahaman, agama dan sebagainya, ataupun perbedaan status. Mungkin kamu you are in love with someone who is already married ya. Mungkin kamu jatuh cinta dengan seseorang yang sudah berkahwin begitu. Ataupun kamu sudah berpasangan, dia masih lagi jomblo gitu teman-teman ya. Kita lihatkan perbedaan ini boleh jadi perbedaan apa saja ya, bukan saja dari segi agama. Di sini kita lihatkan bahawa orang ini ada sedikit sikap mementingkan diri. Okey teman-teman, dia agak seperti, saya menangkap energi ya, walaupun di sini kelihatan seperti mementingkan diri, saya lebih melihatkan dia memprioritasikan dirinya. Begitu. Maksud saya dia akan utamakan apa yang penting dahulu. Yang tidak penting itu akan dikemudian-kemudiankan, dan ada kalanya memberikan gambaran kepada kamu yang dia seperti sangat self-absorbed, mementingkan diri. Tetapi di sini saya melihatkan juga ya, mungkin beberapa di antara kamu, jika saya gabungkan kedua kad ini, berdealing dengan seseorang yang sangat menyukai kebebasannya, sudah biasa menyendiri ataupun sering diberikan ruang untuk bersendirian. Maka orang ini seperti sudah terbiasa mengutamakan dirinya dahulu ketimbang orang lain. Maka ini secara tidak langsung, jika kita tidak memahami si dia, kamu akan merasakan dia mementingkan dirinya, sering memberikan impresi seperti itu kepada orang lain. Nah, teman-teman, di sini saya tidak cuba membantu si dia kerana saya tidak tahu siapa orang ini ya, tetapi saya menangkap energi gabungan. Jika digabungkan dengan perbedaan dengan mementingkan diri, merasakan orang ini mungkin ya sering-seringan seorang diri, melakukan segala sesuatu di atas kebolehannya sendiri, tidak meminta bantuan orang lain. Maka seperti sudah terbiasanya, dia seperti sudah terbiasa dalam dunianya sendiri. Dan apabila dia berkenalan dengan kamu, seperti ya dia hanya mementingkan dirinya kerana keadaan ini seperti sudah terbiasa dilakukan seorang diri. Nah, di sini kamu harus melihatkan setiap sudut sebelum kita labelkan orang itu sebagai orang yang mementingkan diri. Nah, tidak menutup kemungkinan memang ada beberapa dari dia yang memang hanya mementingkan dirinya. Nah, di sini saya boleh berikan ya beberapa zodiak sign yang hanya mementingkan dirinya, tetapi saya tidak mahu menyinggung ya hati sesiapa di sini. Ada beberapa zodiak sign teman-teman ya yang memang ya mementingkan diri. Nah, kamu sesuaikan sendiri ya, selalunya daripada zodiak sign yang berelemen api dan juga yang berelemen sedikit daripada elemen air dan juga elemen udara. Tetapi paling kuat adalah elemen api teman-teman ya. Saya tidak mahu memberi yang mana khususnya, nanti ada yang ambil hati ya, tersinggung di sini.
Tetapi di sini cenderung ya, elemen api cenderung mementingkan. Maksudnya mereka adalah orang yang sangat-sangat baik. Tetapi prioritasi itu diberikan kepada diri mereka sendiri. Maksudnya mereka akan pentingkan diri mereka dahulu, baru kamu. Begitu teman-teman ya. Jika contoh ni, mungkin kamu keluar dengan seseorang yang berelemen api. Saya tidak mahu sebutkan zodiac sign itu ya. Sebenarnya kamu ingin pergi makan ke suatu tempat. Tetapi tiba-tiba dia sarankan tempat yang sama kamu ingin pergi makan. Nah, kamu mungkin memikirkan, wow, sangat baik orang ini ya, dia mahu pergi ke tempat makan yang sama seperti saya. Sebenarnya apa yang tidak kamu lihat adalah makanan di tempat itu merupakan makanan kegemarannya. Dia akan memprioritasikan kehendak, keinginan dia dahulu sebelum kamu. Tetapi mungkin secara kebetulan tempat makan yang dia sarankan adalah tempat makan yang kamu ingin pergi. Begitu. Maka harus dilihatkan dengan setiap sudut. Tetapi di sini seperti saya katakan awal tadi, saya lebih merasakan orang ini kelihatan mementingkan dirinya kerana dia memprioritasikan setiap sesuatu. Maksudnya apa yang penting dilakukan dulu. Yang tidak penting dikemudiankan. Maka ini memberikan kamu impresi dia mementingkan dirinya. Dan tidak menutup kemungkinan memang ada ya segelintir kecil yang memang mementingkan diri. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Wow, di sini ada kesukaran. Saat ini teman-teman, orang ini mungkin sedang mengalami kesukaran ya. Mungkin dari segi kehidupannya, perhubungan, kekeluargaan ataupun kesukaran dari segi keuangan. Kesukaran ini boleh berlaku apa saja. Mungkin jika dia adalah pasangan orang, kamu sesuaikan dengan kondisi kamu. Mungkin ada masalah dengan anak-anak. Begitu ya, mungkin ada anak-anak yang tidak mendengar cakap. Kesukaran ini boleh kita boleh sukar untuk menyebut ya specific subject about kesukaran ini. Kesukaran ini apa saja ya? Mungkin ada masalah di dalam sesuatu yang dia pendam di dalam hatinya, ataupun perhubungan ini memang sedang mengalami kesukaran. Kerana kad pertama adalah perbezaan. Kamu berdiri dengan orang yang mementingkan diri, maka wajarlah ya kad ketiga ini keluar menunjukkan kesukaran di dalam hubungan ini. Tetapi seperti saya katakan tadi, banyak kesukaran teman-teman ya. Banyak energi yang boleh menunjukkan kesukaran ini. Kita lihat lagi. Ataupun orang ini mengalami kesukaran untuk memahami kamu, ataupun kamu mengalami kesukaran ya untuk memahami karakter si dia ini yang sering berubah-ubah. Begitu ya, kita lihat lagi. Belum bersedia teman-teman. Orang ini mungkin ya mengalami kesukaran dari segi keuangan, membuatkan dia belum bersedia, ataupun ada halangan dalam hubungan ini melibatkan orang lain, membuatkan ini adalah sebuah kesukaran di dalam hubungan dan dia belum bersedia untuk menghadapi kenyataan yang seperti ini. Maksudnya jika kamu berhubungan dengan orang yang berpasangan contohnya, dia belum bersedia untuk memberitahu pasangannya yang dia sedang menjalankan hubungan dengan kamu. Contoh lainnya, jika kamu masih lagi belajar ya, masih lagi di college ataupun di university, masih belajar. Mungkin ini adalah kesukaran buat kamu kerana kamu masih perlu meneruskan pembelajaran. Kesukaran ini boleh berlaku di dalam setiap apa sahaja. Maka orang ini belum bersedia, atau energi pembacaan ini boleh juga terbalik dengan energi kamu belum bersedia untuk kehubungan yang lebih serius. Baik teman-teman, kita lihat lagi. Siapakah dia yang sangat menginginkan kamu saat ini? Wow, di sini ada menarik diri ya. Orang yang menginginkan kamu saat ini juga merupakan orang yang sudah menarik diri, mendinginkan hubungan. Mungkin dia sudah memblokir kamu, sudah lama tidak bertemu, sudah lama tidak mengabari ya. Jika ini adalah online perhubungan online relationship, mungkin akhir-akhir ini kamu merasakan dia sudah bersikap dingin ya, menarik diri, sudah tidak begitu banyak mengabari kamu. Mungkin tidak bertemu untuk kamu yang boleh bertemu, tidak ada pertemuan. Mungkin juga orang ini sudah memblokir kamu, menarik diri. Dan kamu lihat ya, apabila dia melakukan ini ya, kerana dia belum bersedia, kerana ada kesukaran, secara tidak langsung 3 kad terakhir ini sudah boleh melabelkan dia mementingkan diri. So you guys know ya what I mean. Kita tidak boleh klasifikasikan orang itu mementingkan diri tanpa melihatkan sudut-sudut ataupun pengaruh-pengaruh luaran ya yang membuatkan dia memberikan kamu impresi yang dia ini mementingkan diri. Nah, di sini dia mengalami kesukaran.
belum bersedia, maka dia menarik diri. Apabila dia menarik diri daripada kamu yang begitu mencintai dia, maka apa yang kamu labelkan di sini? Mementingkan diri. It's very easy to label someone as being self-centered, selfish. Kerana ini teman-teman, banyak sudut yang perlu kita lihatkan. Jika kamu di kondisi dia, bagaimana kamu? Kamu juga mungkin akan bertindak ya dengan cara yang sama. So guys, we have to look at every angle sebelum kita melabelkan. Kad pertama sudah menunjukkan perbezaan di antara kamu dengan dia. Mungkin perbezaan agama, tetapi saling mencintai. Seperti itu teman-teman ya. Kamu lihat kad mana yang lebih sesuai dengan kamu. Nah di sini teman-teman, pembacaan saya sentiasa terbuka untuk semua jenis hubungan ataupun ya melibatkan orang yang masih muda, masih belajar ataupun seseorang yang sudah dewasa dari segi umur. Baik teman-teman, kita lihat lagi ya. Wow, ketenangan. Orang ini sepertinya ya teman-teman sedang menarik diri demi mencapai sebuah ketenangan. Ingin menenangkan dirinya dahulu. Saya tidak merasakan dia memutuskan kamu. Saya juga tidak merasakan dia memberikan sebuah penjelasan. Dia hanya pergi beredar kerana dia rasa begini caranya lebih baik. Walaupun dia mungkin akan dilabel oleh kamu sebagai seorang yang tidak bertanggungjawab, mementingkan diri. Kadang-kala teman-teman ya, perkataan itu menyakitkan. Maka ada beberapa ya yang lebih baik mendiamkan diri. Maka keluarlah istilah ya, diam 1000 makna. Silent is golden. Kenapa begitu? Kerana orang yang tidak bertutur kata sebenarnya lebih banyak maknanya. Kita tidak akan berjaya menebak ya apa yang di sebalik pemikiran seseorang yang tidak berkata-kata. Di sini orang ini mungkin ya tidak berkata-kata walau sepatah pun dan meninggalkan pergi. Kerana dia merasakan jika dia berkata-kata, kata-kata itu boleh disalah tafsirkan oleh pemahaman kamu. Maka di sini ya lebih banyak berkata-kata, lebih kecoh jadinya ya. Di Malaysia kita kata lebih ribet jadinya teman-teman ya, di Indonesia lebih kecoh situasi nanti. Maka kita tidak boleh mengatakan orang ini bertindak hanya mementingkan diri. Kerana mungkin kata-kata itu akan lebih menyakiti. Lebih baik ya memori terakhir itu dikunci dengan hanya mendiamkan diri. Nah, ini memerlukan kematangan kamu untuk memahami ini. 20 years ago ya, sewaktu saya lebih muda dari usia sekarang, saya juga tidak memahami ini. But seiring berjalannya waktu, setelah berusia seperti sekarang, hampir 50 tahun, baru memahami ini. Maka setiap sudut itu harus kita lihatkan. Ketidakjelasan. Kamu sedang berdiri dengan seseorang yang seperti saya katakan tadi, tidak jelas, tidak memberikan kata putus, mungkin hanya menarik diri, mencari sebuah ketenangan dan pergi begitu saja. Maka hubungan ini tidak jelas. Ketidakjelasan hubungan membuatkan kamu merasakan ya, orang ini sangat mementingkan dirinya. Nah, teman-teman, di sini saya tidak berniat menyakiti hati sesiapa ya. Tetapi jika awal tadi mungkin saya agak direct dalam memperkatakan sesuatu seperti mementingkan diri itu hadir daripada elemen api, maafkan saya teman-teman ya. Ini hanya berlandaskan zodiak. Nah, jika berlandaskan kepada your birth date ya, date of birth, numerology, nombor tarikh hari jadi kamu ya. Numerology itu sangat berbeza, tidak sama dengan berlandaskan zodiak sign saja. Banyak sudut yang perlu dilihat. Tetapi secara garis besar, selalunya orang yang mementingkan diri adalah zodiak sign from the fire element. Kerana kenapa teman-teman? Fire element ini bukan sengaja mereka nak mementingkan diri. Kerana fire element ini ada sisi keanak-anakan. Seperti kanak-kanak riang seperti itu. Maka kanak-kanak ini cenderung memprioritasikan diri mereka. Maka keluarlah ya sikap mementingkan diri ini. Tetapi seperti saya sebutkan tadi, you have to look at the date of birth, numerology and so on and so forth ya teman-teman. Baik teman-teman, saya harap tidak ada yang tersinggung ataupun berasa sensitif ya dengan apa yang saya utarakan di sini. Untuk maklumat kamu ya, ibu saya sendiri adalah berzodiak elemen api teman-teman. Maka saya hanya berkata secara tulus di sini ya. Baik teman-teman, kita lihatkan seseorang yang menginginkan kamu saat ini adalah energi si dia. Kita lihatkan seperti apakah perhubungan kamu dan dia saat ini. Seseorang yang sangat menginginkan kamu saat ini. Seperti apakah hubungan kamu dan dia saat ini?
Baik teman-teman, bagi menjimatkan waktu, saya akan tarik semua kad dahulu ya. Kita lihatkan di sini. Luck. Wow. Kita tarik semua kad dahulu. Ritual. Interesting. Duality. Wow, seperti kehadiran cinta segitiga ya. Di sini dalam pembacaan hari ini. Wow. Divination. Sering hadir dalam pembacaan saya. Di sini kita ada victory. Luck and victory ya. Keberuntungan dan kejayaan. Grounding. Ini sangat sinkron dengan menarik diri ini ya. Baik teman-teman, bottom of the deck di sini kita ada focus. Wow, saat ini sepertinya orang ini sedang menarik diri ya untuk memfokuskan kepada kehidupan dia, memperbaiki kehidupan dia, perhubungan dia, untuk seperti melihatkan kepada semua sudut secara keseluruhan ya, bagaimana untuk memperbaiki hidup dan kehidupan. Saya merasakan perhubungan kamu sering berputar-putar ataupun berulang-ulang ya, membuatkan beberapa di antara kamu mungkin merasakan lelah di sini. Atau sebahagian besar dari kamu merasakan lelah. Hubungan yang sering berputar-putar atau sesuatu yang berlaku berulang-ulang membuatkan kamu merasakan begitu lelah, mungkin kerana tidak ada kejelasan. Merasakan sikap mementingkan diri dari orang ini membuatkan kamu merasa sentiasa ya, perkara ini berulang-ulang, dia seperti tidak berubah. Maka beberapa di antara kamu mungkin ya juga turut menarik diri. Di sini teman-teman, divination ya sekali lagi menunjukkan ada beberapa, sama ada ini energi kamu ya, ini energi hubungan. This could be you or could be this person we're talking about. Sama ada ini energi kamu atau energi dia. Melakukan kebatinan, seperti ilmu kebatinan di sini. Cuba mengikat seseorang ini menggunakan ilmu kebatinan. Saya tidak pasti sama ada ini energi orang ini atau energi kamu. Mungkin kamu berdiri dengan seorang spiritual teacher, seorang ustaz, seorang guru agama, seseorang yang berkaitan dengan agama, kuat ibadah, dari turun-temurun sangat mempercayai all this traditional stuff ya. Perkara-perkara kuno, perkara-perkara lama yang tradisional membuatkan orang ini cuba mengikat kamu menggunakan ilmu kebatinan. Nah, teman-teman, saya mungkin menggunakan perkataan-perkataan yang salah. Kedengaran mungkin ya, kedengaran tidak begitu baik. Maafkan saya teman-teman ya, cuma saya tidak tahu bagaimana untuk terjemahkan kadang-kalanya ya. Dan kadang-kala bila saya ingin mempercepatkan readingan, kadang-kala tu tersasul-sasul dalam mengutarakan sesuatu. Saya harap kamu faham di sini ya. Di sini sama ada kamu atau dia menggunakan ilmu kebatinan untuk mengikat apabila mengalami kesukaran di dalam hubungan. Duality ini menunjukkan orang ini ada sisi dualitasnya. Seperti energi Gemini ya. Ada dua kepala dari zodiak Gemini. Tidak semestinya Gemini is the sign. Saya cuma bagi contoh. Sisi dualitas ini teman-teman seperti orang yang tidak labil. Dia seperti orang yang sangat labil maksud saya ya. Dia tidak not stable ya. Seperti jika diberikan keputusan tu seperti terumbang-ambing, tidak boleh mengambil keputusan yang tidak jelas. Maka ada ketidakjelasan dalam hubungan. Di sini saya menarik energi yang bersegi-segi, energi cinta segitiga juga turut hadir dalam pembacaan hari ini. Ada yang sudah menjalankan cinta bersegi-segi ini agak lama. Maka perhubungan ini seperti berulang-ulang tanpa kejelasan. Maksudnya jika kamu berada di pihak ketiga atau kamu berdiri dengan orang ketiga kamu, tidak ada kejenjang yang lebih serius, kejenjang pernikahan. Sentiasa berulang-ulang di situ saja. Nah, di sini teman-teman, beberapa di antara kamu ya, kehadiran kamu di dalam hidup dia ini memberikan keberuntungan kepada orang ini. Tetapi tanpa kamu, dia seperti kehilangan ya, kelimpahan dan keberuntungan. Mungkin kamu membawa luck ya, ataupun keberuntungan untuk si dia. Mungkin dari segi saranan kamu, pesanan-pesanan baik dari kamu, ataupun kamu pandai menyelesaikan masalah. Maka apabila orang ini menarik diri dari kamu, pasangannya, orang barunya, apapun itu ya, mungkin tidak sehebat kamu. Maka keberuntungan itu turut mundur dari hidupnya. Saya merasakan seperti itu ya. Dan di sini teman-teman, seperti saya katakan tadi, ada kehadiran cinta ketiga. Nah, di sini teman-teman ya, beberapa di antara kamu setelah menarik diri,
Kamu lebih grounding, seperti mendiamkan diri ya. Tidak berkata apa-apa, membiarkan hubungan ini begitu saja. Berpasrah kepada takdir, tidak tahu bagaimanakah ke depannya nanti. Dan di sini kamu, while you are grounding ya, sewaktu kamu grounding ini teman-teman ya, kamu seperti beberapa di antara kamu semakin hari saya lihatkan semakin berjaya. Walaupun masih berhubungan, sedikit komunikasi dengan orang ini, ataupun sudah lama tidak mengabari, tidak berkomunikasi, atau orang ini memblokir kamu, kamu sebenarnya semakin hari semakin berjaya. Dan orang ini juga sepertinya pergi mengejar kejayaan dia. Maka di sini teman-teman ya, masing-masing seperti fokus ya kepada kehidupan masing-masing. Hubungan ini memang dengan jelas memperlihatkan ada perbedaan. Seseorang yang bersikap mementingkan diri tidak dapat memberikan kata putus atau memberi sebuah keputusan yang baik kerana mengalami kesukaran ya dalam mengambil sebuah keputusan. Dia masih labil, tidak bersedia, maka menarik diri, menjauhkan diri dari kamu hanya untuk mencapai sebuah ketenangan, pergi mencari sebuah ketenangan. Dan ini membuatkan kamu merasakan dia bersikap tidak bertanggungjawab ya, mementingkan dirinya sahaja. Tetapi apa yang tidak kamu lihat teman-teman, seseorang yang sangat menginginkan kamu saat ini. Dia tahu dia ada unfinished business dengan kamu. Maka inilah tema hari ini. Mengapakah dia masih menginginkan kamu? Kerana di benaknya dia tahu ada perkara yang tidak selesai dengan kamu dengan cara yang baik. Seorang yang masih labil, tidak dapat membuat keputusan. Jelas teman-teman ya, apabila dia ada unfinished business di benaknya, maka dengan secara otomatis akan ada rasa bersalah terhadap kamu walaupun dia menjalankan hidupnya seperti biasa. Apabila ada sesuatu yang tidak dilakukan dengan baik di waktu yang lalu, maka ini akan terbawa-bawa ke depannya. Ya, akan melampiaskan into the future. Maka orang ini, seseorang yang menginginkan kamu saat ini, ada sedikit ya di sini ya, daripada energi hubungan dan energi si dia telah menjelaskan mengapakah dia menginginkan kamu saat ini. Nah, teman-teman, kita akan menggunakan tarot deck ini dan kita akan lihatkan dengan jelas. Mengapakah kamu adalah orang yang dia inginkan saat ini? Selain daripada kita tahu ya teman-teman ya, mungkin ada rasa bersalah di hati, unfinished business dengan kamu, apapun itu. Mengapakah kamu adalah orang yang sangat dia inginkan saat ini? Kita lihatkan. Mengapakah kamu adalah orang yang sangat dia inginkan saat ini? Mungkin dari sini kita boleh juga melihat ya, mengapa dia bersikap mementingkan dirinya. Bukan sahaja dengan menarik diri. Sebenarnya dia belum bersedia teman-teman. Kita tarik semua kad dahulu ya. Ada satu kad yang jatuh di sini. Wow, the Emperor. Wow, ini cenderung orang yang malas gerak. Orang yang tidak akan bergerak ke mana-mana pun dalam hubungan teman-teman ya. Ini juga mungkin boleh menjadi salah satu daripada ciri-ciri dia. Tetapi kita ingin melihat mengapakah kamu adalah orang yang dia inginkan saat ini. Kerana bagi the Emperor ini teman-teman ya, kamu adalah orang yang paling tepat. Kamu merupakan orang yang dia cari-cari selama ini. Dan mengapa dia melepaskan kamu? Kenapa dia pergi meninggalkan? Kamu pasti bertanya ini ya. Nah, kamu lihat kad yang di atas ini. Perbedaan, kesukaran, belum bersedia, menarik diri, ketenangan. Nah, teman-teman, mungkin beberapa di antara kamu ya mengalami kesukaran untuk menerima hakikat ini. Sudah pasti teman-teman. Kerana apabila kita mencintai seseorang dengan tulus, kita benar-benar cintakan dia. Agak sukar ya ada kalanya untuk menerima hakikat ini. Apatah lagi untuk menerima kenyataan yang dia pergi meninggalkan. Maka kamu akan bertanya berkali-kali seperti seorang kanak-kanak kecil. Kak, kenapa? 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 Kenapa itu why itu tidak akan kunjung habis. Nah, kamu akan, you need to take some time to really think about it ya. Ada kalanya kamu perlu mengambil masa yang begitu panjang untuk belajar menerima hakikat. Apa yang boleh kamu tempuhi tidak semestinya apa yang boleh dia tempuhi. We are all different you guys. Kamu berbeza, dia berbeza. Cara pandang kamu berbeza, cara pandang dia berbeza. Cara pemahaman kamu juga berbeza dari si dia. Sesuatu yang boleh kamu tempuhi tidak semestinya sesuatu yang boleh dia tempuhi dalam hubungan.
Ada kalanya teman-teman ya, kita ada determinasi yang sangat kuat. Tetapi tidak semua orang dilahirkan dengan kekuatan itu. Maka ya, cara dia menghandle masalah ini adalah dengan kabur. Seperti Seven of Swords. Nah, di sini kenapa kamu adalah orang yang dia inginkan saat ini? Kerana kamu ini penting sebenarnya di dalam hati dia. Saya boleh pastikan, jika orang ini pergi meninggalkan kamu, baru pergi meninggalkan, atau baru pergi dalam 1-2 tahun, atau pergi meninggalkan bertahun-tahun lamanya, saya boleh pastikan kamu di sini, sama ada pembacaan ini timeless or not, something will never change. Kamu tahu apa? Ya, energi pembacaan sering berubah-ubah, tetapi sesuatu yang tidak akan berubah. Jika ini adalah emperor, dia tidak akan melupakan kamu. Kamu ini sebenarnya sangat penting dalam hatinya, kerana tidak ada orang yang memahami dia seperti kamu. Cuma kerana di sini ada halangan, perbezaan, kesukaran, mungkin dia masih labil, maka dia menarik diri, mengejar cita-citanya demi sebuah luck and victory. Mungkin kamu berdiri dengan orang yang sangat inginkan kejayaan, orang yang duniawi, teman-teman, mementingkan material. Nah, di sini teman-teman, energi Aries hadir dengan kuat. Teman-teman, ada kalanya ya, walaupun elemen api ini mementingkan diri, cenderung mementingkan atau memprioritasikan diri mereka. Saya lebih suka menggunakan perkataan kedua ya. Kamu jangan salah faham ya, walaupun saya berzodiak Virgo, pasangan saya sebenarnya Cancer. Saya agak tertarik ya dengan lawan jenis yang Aries ini. Kamu tahu kenapa? Kerana mereka ini ya penyendiri orangnya, dan tidak suka dikekang. Maka saya merasakan sangat sinkron dengan Virgo, kerana saya sendiri tidak suka dikekang ya, independent woman. Maka saya sangat suka diberikan ruang. Apabila berhadapan dengan cowok seperti ini, memang agak menarik hati. Maka teman-teman, jika kamu berzodiak Aries, hargailah ya kebolehan ataupun something special about you. Jika kamu berdiri dengan seorang cowok atau cewek Aries ini, saya boleh pastikan ya, dia memprioritasikan kerja. Work. Rajin orangnya. Sangat memprioritasikan kerja. Orang ini teman-teman ya, baik cowok ataupun seorang cewek ya, berdaya tahan. Itu kata-kata kita di Malaysia. Di Indonesia mungkin tahan banting. Orang yang sangat kuat. Apabila dihadapkan dengan pekerjaan itu akan diselesaikan, dilakukan dengan baik. Baik teman-teman, di sini kamu adalah orang yang sangat diinginkan saat ini, kerana kamu memang ya memenuhi cita rasanya. Four of Cups di sini. Baik teman-teman, mengapakah kamu adalah orang yang sangat dirindukan atau diinginkan saat ini? Kerana apabila berjauhan teman-teman ya, dia sudah tidak ada mood. Jangan tertakluk kepada gambar ya, baik seorang cewek ataupun seorang cowok, dia tidak ada mood. Walaupun dia menjauhkan diri dari kamu kerana ada kesukaran dalam hubungan ataupun belum bersedia, ataupun perbezaan ya, seperti saya katakan tadi, dia tidak ada mood sebenarnya. Kamu mungkin merasakan, oh dia pergi meninggalkan kak, dia tidak mahu saya lagi. Kamu tidak tahu apa yang berlaku ya di hidupnya, apatah lagi jika dia tidak bertemu dengan kamu, tidak mengabari kamu, maka kamu tidak boleh membuat penyimpulan. Don't jump into conclusion too fast. Kamu lihat di sini ya, dia tidak ada mood. Sebenarnya dia sangat kerinduan, memikirkan kamu. Mungkin juga ada rasa bersalah yang membuatkan dia seperti ini. Dia memikirkan ya, selama ini mungkin sudah blokir, tidak berkomunikasi, sedikit komunikasi. Bukan saja ada rasa bersalah ya, ada rasa penyesalan. Bagaimana untuk meneruskan hubungan ini jika hubungan ini penuh dengan rintangan? Apatah lagi jika ada penglibatan orang lain, pasangan kamu, pasangan dia. Dia ingin sekali membahagiakan kamu di sini, tetapi banyak memikirkan ya, bagaimana untuk menjalankan ini. Kerana banyak kesukaran, halangan, agak sukar teman-teman ya. Dan saat ini saya merasakan dia begitu kerinduan. Bukan saja kamu orang yang diinginkan saat ini, tetapi dia juga merindukan kamu. Baik, kita lihat lagi ya. Eight of Pentacles. Mengapakah kamu orang yang diinginkan, bukan orang lain? Kerana dia melihatkan persamaan di antara kamu dengan dia. Kamu dengan dia ya merasakan uang itu penting. Contoh, material itu penting untuk menstabilkan perhubungan. Tanpa uang, teman-teman, kita tidak dapat memberikan hadiah untuk diberikan kepada satu sama lain. That is the basic ya, the basic needs and requirement. Maka kamu dengan dia seperti sama-sama pekerja keras. Orang yang mementingkan keuangan, kerjaya,
mengejar cita-cita. Dia merasakan kamu dengan dia sering mempunyai persamaan yang sama. Walaupun mungkin ya berbeza dari segi status dan agama, tetapi dia merasakan dari segi yang lainnya ada persamaan. Ini membuatkan orang ini bukan saja menginginkan kamu saat ini, tetapi dia juga merindukan kamu. Tetapi seolah-olah ya tidak banyak yang dapat dia lakukan. Kamu lihat gambar ini ya, duduk di kerusi, hanya mampu memerhati, observe dan tidak tahu apa yang harus dilakukan. Maka orang ini hanya merindukan kamu dan menginginkan kamu saat ini. Seiring terbukanya kad-kad ini ya teman-teman ya, masih lagi tidak kelihatan ya, kad yang berbentuk aksi. Ketiga-tiga kad ini terduduk. Kamu boleh lihat sendiri ya, saya akan turunkan kamera. Masih lagi tidak ada sebuah bentuk aksi daripada orang ini ya. Sepertinya masih lagi terduduk memikirkan ya. Kita akan buka kad dengan lebih jauh dan lihatkan apakah nanti akan ada aksi dari orang ini. Dia sangat menginginkan kamu. Dan persoalannya, mengapakah dia menginginkan kamu? Wow, di sini ada Eight of Swords, teman-teman. Orang ini, teman-teman, dia masih rasa ya keterikatan dengan kamu. Dari segi perasaan, masih ada kemelekatan dengan kamu di sini. Walaupun berjauhan ya, tidak mengabari, kurang berkomunikasi, dia merasakan dia masih melekat dari segi hatinya dengan kamu. Seperti kamu dengan dia masih lagi terkoneksi. Mungkin kamu banyak memikirkan orang ini ya. Jika kamu banyak memikirkan orang ini, teman-teman, saya boleh pastikan ya, energi itu akan terkoneksi. Maka masih ada kemelekatan dari segi hati kamu dengan hati dia. Kita lihat lagi, mengapakah kamu adalah orang yang dia inginkan saat ini? Wow, Seven of Cups. Teman-teman, kerana kamu memenuhi segala kehendak dia. Orang ini banyak mahunya. Dan sepertinya teman-teman ya, kamu memenuhi semua perkara yang dia inginkan. Memenuhi setiap kriteria yang dia cari. Kadang-kadang ya, kamu seperti sangat, you appear very appealing. Bagaimana untuk terjemahkan itu ya? Kamu memberikan dia seperti kepuasan emosi, teman-teman. You're very appealing to this person. Maka dia sukar. Walaupun dia membuka opsi lain, tetapi balik-balik ya ada kemelekatan dari segi hati dengan kamu. Kamu dengan dia ada satu persamaan juga ya. Banyak mahunya. Kadang-kadang kamu dengan dia bersikap tidak tahu yang mana satu yang harus dipilih. Begitu teman-teman. Tetapi mengapakah kamu adalah orang yang dia inginkan? Kerana persamaan ini. Dia melihat seperti kamu dengan dia ini mirroring satu sama lain ya. Mempunyai banyak keinginan yang sama. King of Pentacles, teman-teman. Wow, di sini dengan jelas, teman-teman ya. Mengapakah kamu adalah orang yang dia inginkan? Kamu seorang pekerja keras. This card complement the Emperor. Seorang yang sangat bekerja keras, sangat bertanggungjawab. Very serious in work. Dia merasakan kamu ini ya, jika dibawa ke jenjang yang lebih serius, contohnya bernikah ataupun long term relationship ya, hubungan jangka panjang, amatlah baik ya, kerana kamu merupakan orang yang no nonsense, orang yang sangat bertanggungjawab. Maka kamu adalah orang yang sangat dia inginkan. Saya lihatkan dia memang lihat banyak kualitas-kualitas di diri kamu. Kamu juga pandai mencari uang, teman-teman. Seorang yang career minded, goal oriented person ya, pergi mengejar cita-cita. Banyak ide-ide yang baik hadir dari kamu. Dan ide-ide ini sangat bernas. Very good idea. Yang menghasilkan penghasilan. Maka ada luck dan victory apabila bersama dengan kamu. Maka kamu adalah orang yang dia inginkan. Kita lihat lagi di sini. Di sini ada The Magician. Kerana kamu mampu mewujudkan, teman-teman, apa pun yang kamu inginkan. Bersama dengan kamu, kamu membantu dia mencapai ini. Apa pun yang diinginkan, dapat digapai, dapat dicapai. Kamu banyak idea, kamu very creative. Kamu seorang yang sangat pintar, banyak cara. Dan juga dari segi komunikasi, kamu sangat baik, teman-teman ya. Very good with communication. Orang ini sangat tertarik dengan cara kamu berkomunikasi dan kamu mempunyai pelbagai cara. Apapun kesukarannya, kamu mempunyai pelbagai tricks dan cara untuk mewujudkan ke arah sebuah penyelesaian. Maka ada saja cara kreativiti kamu yang dapat membantu dia dari segi perniagaan, dari segi menghasilkan uang. Maka kamu adalah orang yang dia inginkan.
Dari sisi yang lainnya, orang ini merasakan dalam hatinya kamu adalah soulmate-nya si dia, maka wujudlah keterikatan ini. The Magician juga menunjukkan ya, kamu adalah sebahagian daripada jiwa dia. Kamu adalah soulmate-nya si dia. Dia mengakui ini dalam hatinya, mungkin tidak memberitahu kamu. Maka ini kadang-kadangnya menakutkan dia ya, apabila hubungan ini penuh dengan kesukaran. Dia lebih memilih untuk kabur. Cara mudah, cara yang menunjukkan dia mementingkan diri. Kerana dia percaya di dalam hatinya teman-teman ya, kamu adalah soulmate-nya si dia. Baik teman-teman, kita lihat di sini. Nah, maka di sini teman-teman, apa yang dia lakukan? Dia membatasi diri. Bottom of the deck ini menunjukkan ya, walaupun kamu adalah orang yang dia inginkan, dia cenderung membatasi dirinya dari kamu. Mungkin pergi, menjauhkan diri, tidak mengabari kamu, memblokir kamu, ghosting dan sebagainya. Tetapi sepertinya ya, walaupun orang ini mungkin sudah berpisah dengan kamu, tidak kira lah ya berapa lama ya, 6 bulan, setahun, 2 tahun, bertahun-tahun. Tapi nampaknya teman-teman ya, energi yang saya serap ya, dia senantiasa mencari tahu akan diri kamu. Kamu seperti senantiasa ya di benak si dia. Dia bukan saja merindukan kamu, menginginkan kamu, tetapi dia ada kalanya ya, sering memikirkan kamu dengan tajam. Seperti memantau progres kehidupan kamu. Contohnya jika dia sudah meninggalkan kamu dalam setahun, 2 tahun, atau 5 tahun, atau 10 tahun, kamu tetap di pikiran dia. Dia seperti kepo ya, ingin mencari tahu, memantau kamu dari kejauhan walaupun dia membina batasan-batasan ini. Dia sudah pergi melepaskan kamu, tetapi dari segi hatinya belum menyerah. Saya menangkap energi seperti itu. Cuma keadaan sekarang, dia tidak tahu dan masih belum bersedia untuk berhadapan dengan kamu. Maka cara yang paling mudah, menarik diri saja. Cari ketenangan dulu. Kerana belum mencapai sebuah keputusan apa yang harus dilakukan. Mungkin beberapa di antara kamu di sini ya, sebahagian kecil, masih berdiri dengan seorang yang masih belajar. Usia orang ini mungkin masih muda dari kamu. Mungkin dalam early 20s ya, 21, 22. Begitu teman-teman, sebahagian kecil. Nah, bottom of the deck lagi ya, di sini kita ada card death. Yang menunjukkan apa teman-teman? Ini mungkin juga ada sedikit energi mantan, orang masa lalu kamu. Banyak perubahan dalam perhubungan kamu ya, seiring berjalannya waktu. Sama ada kamu masih berkomunikasi dengan orang ini atau ditinggalkan pergi. Terdapat perubahan kehidupan yang begitu drastis. Perubahan kamu dan perubahan si dia. Tetapi di sini saya lihatkan dekat tengah ini ya, orang ini senantiasa memikirkan kamu. Ada kepentingan kamu di hati dia dari segi pemikirannya. Orang ini dari segi pemikirannya, dia mementingkan kamu. Walaupun banyak perubahan ya, seiring berjalannya waktu, banyak perubahan di kehidupan kamu, kehidupan dia, dia masih memikirkan kamu. Mungkin tidak berkomunikasi, tapi dia tetap memantau. Orang ini seperti curi-curi cari tahu ya, akan kemajuan hidup kamu. Apa yang kamu lakukan sekarang? Are you seeing someone else? Apakah kamu pergi berjumpa, dating dengan orang lain? Apakah kamu masih di pekerjaan yang sama? Apa yang kamu lakukan sekarang? Bagaimanakah diri kamu sekarang ini? Kepo, masih ingin cari tahu. Kamu tahu orang ini sebenarnya teman-teman ya, bersikap sangat misterius. Ada dark side-nya si dia yang tidak kamu ketahui. Nah, sikap misterius seperti ini ya, sukar menebak orang ini yang berubah-ubah ya. Dia akan cari tahu tentang diri kamu. Ini sesuatu yang tidak kamu nampak ataupun tidak dapat kamu lihat dengan mata kasar kamu. Kamu lihat orang yang memakai jubah ini ya. Kamu tidak akan berjaya menebak orang yang misterius. Kelakuannya juga misterius. Baik teman-teman, zodiak yang paling kuat hadir hari ini adalah The Aries. Kita juga ada Taurus yang paling kuat. Aries, Taurus, Gemini yang paling kuat. Taurus hadir 2 kali ya. Dan di sini kita ada Scorpio yang paling kuat. Dan zodiak yang lain ya, Gemini, Libra, Aquarius, Capricorn, Taurus, Virgo, Aries, Leo, Sagittarius, Pisces, Cancer, Scorpio. Semua zodiak hadir dalam pembacaan ini ya. Sekiranya ini penting buat kamu. Tetapi yang paling kuat, saya ulangi, 2 Taurus hadir dalam pembacaan hari ini. Dan kita juga ada The Emperor, which is Aries yang paling kuat. Dan juga Scorpio paling kuat di sini teman-teman ya. Baik teman-teman, ini hanya merupakan energi sahaja zodiak-zodiak ini. Kita lihatkan melalui pembacaan ini teman-teman.
Apakah kata-kata yang ingin dia sampaikan kepada kamu? Melalui pembacaan hari ini, seseorang yang sangat menginginkan kamu, sangat merindukan kamu dan sangat memikirkan kamu. Curi-curi cari tahu ya. Mungkin sudah lama, sudah bertahun-tahun, masih lagi spying ya. Mungkin menggunakan orang lain untuk spying seseorang yang tidak kamu kenali untuk mencari tahu akan diri kamu. Saya juga menangkap sedikit energi orang ini menghantar seseorang yang lain untuk datang berbual dengan kamu seperti seorang stranger, orang yang tidak kamu kenali, hanya untuk mencari tahu ya, mencari maklumat ya mengenai diri kamu. Mungkin tidak semua, tapi saya menangkap energi itu. Baik teman-teman, apakah yang ingin dia sampaikan di dalam pembacaan hari ini kepada kamu? Kita lihatkan ya. I won't give up. Nah, kamu lihat teman-teman. Dia mungkin beredar pergi kerana belum mencapai kata putus atau membuat sebuah keputusan, tetapi dia tidak akan berputus asa. I won't give up. Kita lihat lagi teman-teman ya. You are my love at first sight. Nah, tadi saya sudah menarik ya. Orang ini sangat tertarik akan diri kamu. You are very appealing to this person. You are my love at first sight. Cinta pandang pertama. Maka cinta pandang pertama ini selalunya teman-teman sukar untuk dilupai ya. Apatah lagi jika ini adalah cinta pandang pertama. Your love make me strong. Bukan saja kamu membawa keberuntungan kepada orang ini, tetapi cinta kamu menguatkan dia. Maka orang ini sering kepikiran ya, dan saat ini sangat menginginkan kamu. Silent treatment leave me hopeless. Sebenarnya, jika dia sedang memberikan kamu silent treatment atau kamu sedang menghindari dia, memberikan atau mendiamkan orang ini, atau dia memblokir kamu pergi meninggalkan ya, apapun yang kamu lakukan atau dia lakukan kepada satu sama lain, ini membuatkan dia merasakan seperti tidak mempunyai sebarang harapan. Seperti dia terpaksa melakukan ini, mendiamkan kamu atas alasan-alasan tertentu, dan ini membuatkan dia merasakan hilang harapan. Apabila dia hilang harapan, apa yang dilakukan? Hantar spy teman-teman untuk spying on you ya, mencari tahu akan keberadaan kamu, tentang diri kamu. We both know this is not the right timing. Kita berdua sedari hakikatnya ini bukanlah momen yang tepat. Mungkin ya, seperti saya tangkap awal tadi ya, mungkin di sini ada cinta yang bersegi-segi teman-teman, ataupun banyak kesukaran di dalam hubungan ini. Kamu sesuaikan dengan kondisi kamu. Kita lihatkan pula inisial yang hadir dalam pembacaan hari ini. Baik teman-teman, saya tidak mahu banyak terkeluar inisial ini ya. Kamu sesuaikan dengan kondisi kamu. Ada huruf K kilo, P papa, J Juliet, F Foxtrot, A Alpha. Ini mungkin huruf-huruf di nama tengah, di depan, di belakang. Kamu sesuaikan saja teman-teman ya. Jika tidak ada huruf-huruf ini, tidak perlu risau, kerana pembacaan ini lebih penting secara keseluruhan. Jika pembacaan ini bergema di hati kamu, maka pembacaan ini adalah untuk kamu. Jika kamu rasakan pembacaan tidak bergema, tidak ada zodiac sign, alfabet juga tidak resonate, jangan dipaksakan. Kita nantikan kepada readingan yang lain. Baik teman-teman, kita ada K Kilo, P Papa, J Juliet, F Foxtrot, A Alpha, I India, Q Quebec dan O Oscar. Ini saja inisial yang hadir dalam pembacaan kali ini. Baiklah teman-teman, sampai di sini dahulu untuk readingan hari ini. Jangan lupa untuk mendukung channel ini melalui like, comment, share, subscribe dan nyalakan tombol loceng bagi mendapatkan notifikasi video terbaru saya. Keep your spirit up, keep spreading the love you guys. Senantiasa bersemangat. God bless you all. Salam sayang dari saya and I will see you guys in my next video. Bye, take good care.